Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebagai pondasi dan berulang-ulang disampaikan setiap membuka majelis ini adalah hadis baginda Rasulullah SAW. Disampaikan bahwa dari Abu Hurairah dan Abu Sa'ad radhiyallahu anhu, mereka berdua berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah suatu kaum duduk berzikir mengingat Allah, melainkan mereka dikelilingi oleh para malaikat, diliputi oleh rahmat, diturunkan sakinah ketenangan, dan mereka disebut oleh Allah di hadapan malaikat yang ada di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Pahamilah bahwa makna disebut oleh Allah di hadapan para malaikat itu tidak sembarang-sembarang orang yang disebut. Ketika si fulan disebut, seorang hamba disebut di hadapan para malaikat, maka itu adalah nama panggilan kesayangan Allah kepada hamba tersebut. Jadi Allah yang memberikan nama kepada hamba-hamba yang dicintainya, bukan nama ruh, tetapi nama kesayangan seorang hamba di hadapan Allah. Allah yang memberikan nama kepada hamba-hamba tersebut, sehingga si fulan itu dikenal di penghuni langit. Nama jasad kita yang oleh orang tua kita diberi nama si fulan. Namun di hadapan para malaikat ketika kita berhubungan, senantiasa berhubungan dengan Allah dan Rasulnya, dan ketika Allah sudah mencintai hamba-hamba, maka Allah sendiri yang akan memberikan nama, kekasih nama yang disayangi di hadapan para malaikat. Si fulan ini adalah kekasihku, si fulan ini telah kusebut, dan namanya engkau mesti mengingat daripada nama itu sendiri, wahai para malaikat. Lindungilah dia, penuhi segala urusan-urusannya, karena dia adalah hamba-hamba yang aku istimewakan di antara hamba-hamba yang lain. Inilah sebenar-benarnya hakikat daripada nama itu sendiri. Allah yang memberikan nama, sebagaimana Allah memberikan nama-nama kepada baginda Rasulullah SAW, nama-nama kesayangan. Ketika ingin masuk di dalam cinta Allah dan senantiasa berzikir dan bersalawat dengan menerapkan hadis ini, maka sudah sangat jelas di hadis ini dikatakan, dan mereka disebut oleh Allah di hadapan malaikat yang ada di sisinya. Mereka hamba-hamba Allah yang senantiasa bermajelis, berkumpul dan melantunkan salawat kepada Rasulullah SAW. Innallaha wa malaikatahu yusallu 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka sesungguhnya itu adalah seruan Allah kepada hamba-hambanya, kepada orang-orang mukmin. Dan ketika seruan itu disambut oleh para umat-umat, para hamba-hamba, menyambut daripada seruan dan perintah Allah untuk berselawat kepada Rasulullah SAW, kepada nabinya, dan senantiasa istiqomah di dalam berselawat itu, maka kelak mereka akan disebut oleh Allah di hadapan para malaikat, dan nama itu sendiri adalah nama pemberian Allah. Maka para kekasih-kekasih Allah yang ada itu sesungguhnya namanya di bumi berbeda dengan nama pemberian Allah di langit. Maka ketika Allah memberikan nama itu kepada seorang hamba-hamba yang dikasihi, yang dicintainya, maka sesungguhnya mereka sudah masuk di dalam suatu keselamatan dan di dalam suatu rahmat. Dan ketika seorang hamba sudah berada di dalam sebutan Allah, maka dekatilah hamba-hamba tersebut, sehingga engkau pun masuk di dalam hati seorang hamba, karena Allah memandang hambanya, Allah memandang hati hambanya, Allah memandang hati walinya, bahwa siapakah sesungguhnya yang masuk di nama-nama yang masuk di hati wali-walinya itu. Maka masuklah di dalam hati para wali-wali Allah, karena Allah memandang hati manusia, Allah memandang hati para kekasih-kekasihnya, bahwa seorang kekasihnya mencintai atau memasukkan nama orang-orang yang dicintai di dalam hati kekasih itu sendiri. Itulah yang dipandang Allah, itulah wasilah, itulah jalan
bahwa sesungguhnya manusia akan bangkit dan dibangkitkan bersama setiap golongan yang mereka cintai. Manusia akan bangkit dan dibangkitkan bersama dengan apa yang dicintainya dan siapa yang dicintainya. Jadi itu adalah hakikat daripada bermajelis ini. Bermajelis ini adalah suatu karunia yang sangat besar. Mengapa dikatakan karunia besar? Karena ini rahmat Allah. Tidak sembarang-sembarang bisa membuat suatu majelis di mana majelis itu penuh dengan cahaya keikhlasan, di mana majelis itu tidak mengharapkan apa-apa, bahkan tidak mengharapkan upah darimu, karena sesungguhnya mereka hanya mengharapkan ridho dan upah dari Allah. Tidak sembarang-sembarang majelis-majelis yang senantiasa untuk membimbing umat-umat manusia di dalam perjalanan tauhid hakiki. Tauhid hakiki adalah tauhid yang sebenar-benarnya, bahwa seorang berbicara tauhid hakiki, tidak sembarang-sembarang orang berbicara tentang tauhid, tidak sembarang-sembarang orang berbicara tentang ketuhanan. Karena Allah mengharamkan orang-orang berbicara tentang dirinya, tetapi hanya sebatas polesan di ilmu-ilmu, polesan di lisan-lisan, dan menunggu pujian-pujian dari makhluk bahwa mereka sesungguhnya orang-orang makrifat. Padahal di hadapan Allah menjawab pengakuan-pengakuan dan keriaan-keriaan atas mereka bahwa sesungguhnya para munafik itu pendusta. Itulah sebabnya di surah Al-A'raf 33 dikatakan Allah mengharamkan mereka berbicara tentang dirinya jika mereka sendiri tidak merasakan dan menyaksikan Allah yang nyatanya laisa kamitslihi syai'. Terlalu banyak manusia-manusia berbicara tentang Allah. Mereka melakukan keharaman-keharaman dan dianggapnya itu suatu hal yang indah, dianggapnya itu suatu hal yang permainan-permainan ilmu, bahasa-bahasa ilmu. Padahal sesungguhnya tiadalah ilmu mampu mencapai ketuhanan kecuali rasa cinta terhadap Tuhan itu sendiri. Tidaklah engkau merasakan suatu cinta dari seseorang tanpa engkau mencintainya. Tidaklah engkau akan mendekat seseorang tanpa engkau merasakan daripada kedekatan terhadap orang tersebut. Demikian pula kepada Tuhan, tidaklah engkau mengenal Tuhan tanpa melakukan pendekatan pada Tuhan. Tidaklah engkau bermesrah-mesraan pada Tuhan tanpa ada rasa cinta terhadap Tuhan. Maka janganlah engkau menyangka, wahai manusia, ketika seorang manusia tersenyum di hadapan kamu, janganlah engkau menyangka bahwa mereka itu tersenyum ke hadapanmu, tetapi sadarilah bahwa sesungguhnya mereka itu tersenyum bahagia memandang Tuhannya, dengan Tuhannya pula dia memandang Tuhan.